pandemi tidak menghalangi pergelaran Festival Seni Cahaya live streaming dengan kualitas 4K pertama di Indonesia tersebut. Tahun ini, festival dibagi dalam 2 kategori, yakni Interactive Light Art Installation dan juga Architectural Projection Mapping. Untuk pameran interaktif, seniman sudah menyiapkan karyanya dari rumah atau studionya dan disajikan daring di galeri. Adapun bentuk video mapping, yakni konten visual ditembakkan langsung ke berbagai bangunan bersejarah di Yogyakarta. Festival ini sudah dibuka sejak 5 Agustus lalu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan menyajikan penampilan apik dari komunitas Gayam 16. Menurut Sri Sultan, festival ini merupakan peristiwa budaya dunia yang langka karena mampu menggantikan berbagai festival cahaya di dunia yang tertunda pelaksanaannya akibat pandemi. Gimana sih supaya teman-teman ini bisa bikin ide supaya bisa menarik orang-orang agar bisa datang? Apalagi ini kan juga pamerannya gratis ya, nggak berbayar. Iya. Sebenarnya apa ya yang kita tampilkan di sini tuh sebenarnya seperti apa yang sudah kita lakukan di tahun sebenarnya di tahun sebelumnya yang kita lakukan secara on ground. Jadi kita memang benar-benar mengemas semua part of semua Narfest ini kita tampilkan secara online, baik itu bazar, baik itu ada profil artis segala macam, ada proses berkaryanya seniman gitu di setiap karyanya, itu semua kita tampilkan di sini gitu. Nah, cara mengemasnya seperti apa itu yang dari awal emang kita tuh benar-benar sebenarnya agak repot, tapi kita merasa tertantang gitu. Ada yang unik dalam Sumunar Festival tahun ini. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya festival ini hanya menarik minat para seniman lokal, kali ini lebih banyak seniman dari negara lain yang berpartisipasi. Selain dari Indonesia, sederet nama besar seniman dari 9 negara juga turut hadir, seperti dari Hong Kong, Spanyol, dan Jepang. Kita bikin karya kebenaran kebagiannya dari panitia Sumunar dikasih untuk mapping di Museum Bank Indonesia yang di Jogja, gedungnya cuma dibawa ke platform virtual. Mereka bikin 3D environment-nya, terus kita bikin konten dari bangunannya itu, terus untuk di projection mapping. Temanya sih juga tentang, karena mereka mengusung tema mantra Lumina yang sekarang kan gitu. Jadi kita juga adaptasi dari tema besarnya itu gitu. Kita keluar dengan Donum Execror atau A Gift Curse gitu. Itu ceritanya tentang rangkaian kata-kata dan bahasa yang kemudian bisa menjadi mantra yang punya sisi baik dan sisi buruk. Pengunjung bisa menikmati beragam sajian program yang ada, seperti mengunjungi bazar, menonton pertunjukan seni dan musik, serta mengikuti workshop selama festival ini berlangsung. Kalau misalkan boleh milih sih sebenarnya pengennya tetap aja ya keluar, karena kita bisa ngerasain experience-nya secara langsung dan bisa ngerasain ambience-nya kan pasti dibuat berbeda tuh. Cuman karena corona, jadi ini salah satu opsi yang sangat menghibur, menyenangkan, dan juga inspiratif. Keren banget pamerannya, terus websitenya bisa diakses di mobile, jadi bisa diakses di mana aja tanpa harus buka laptop. Pengunjung pun dapat menikmati video mapping sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di setiap harinya sampai tanggal 13 Agustus. Namun, karya para seniman tersebut masih bisa diakses sampai 1 bulan mendatang. Aziza Hanum, Jakarta.